Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berdua akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Saya sendiri Nanang Setiawan sebagai coach dan Pak Depi sebagai coach. Ya, betul, Ya. Pak. Oke. Oke. Langsung mulai ya. Oke, siap, Pak. Selamat siang Mas. Makasih ya sudah gabung dalam pertemuan ini bersama saya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya nih? Sehat kan? Alhamdulillah, selamat siang juga Pak Nanang. Luar biasa lah, walaupun mendung, Pak, dan panas ini. Pak Nanang gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga Mas. Oh ya, ini kita akan ngobrol-ngobrol lah sedikit, nggak lama lah, paling sekitar 15 menitan. Kira-kira apa nih yang akan Mas Depi obrolkan bareng saya ini? Ah, ya. Ya, gini, Pak. Sebenarnya ini kondisi yang sekarang sih, yang sedang terjadi di sekarang-sekarang ini gitu, Pak. Mhm. Kondisi di mana saya sendiri itu terasa kurang efektif dan terasa seperti tidak menentu gitu loh, Pak. Oh ya. Terutama terutama di pekerjaan saya secara pribadi, yang mana tupoksi sebagai guru tapi harus menerima tugas tambahan. Mhm. Dalam hal ini saya kan mendapatkan tugas sebagai pengelola aset Simda itu loh, Pak. Oh ya. Itu terlebih juga mendapat tugas jadi membantu pengurus barang di Korwil. Saya cuma mau obrolin gimana sih cara supaya saya itu bisa fokus pada pekerjaan tupoksi saya sebagai guru, terutama guru Mhm. BCOK di sekolah, dan juga bisa menjalankan peran-peran maksimal saya pada tugas tambahan yang notabene itu tugas dari Korwil loh, Pak. Ya ya. Padahal kan eh, apa ya istilahnya, dalam event-event guru PJOK ini lagi ada harus beraksi lah, intinya sedang ada pada saat-saat seperti ini, seperti persiapan di KOSN seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini Mas Depi sekarang ini mendapat tugas tambahan sebagai pengelola SIMDA di Korwil. Terus sedangkan Mas Depi ini pengen tahu bagaimana itu caranya untuk bisa fokus juga berkarya di KOSN selain mengajar di sekolah, seperti itu kan Mas? Ya, betul sekali seperti itu, Pak. Oke, karena ini kan percakapannya singkat. Kira-kira apa yang Mas Depi ingin dapatkan di akhir percakapan kita siang ini? Ya, jadi saya itu kepengen bisa lebih fokus di dalam tupoksi pekerjaan saya supaya bisa berkarya sesuai tupoksi dan mengurangi terutama kesalahan-kesalahan loh, Pak, dalam mewujudkan prestasi anak-anak gitu, Pak. Hmm, berarti fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu. Seperti itu ya, Mas? Iya, betul, Pak, seperti itu. Ini deh, untuk Mas Devi, ciri-ciri yang bisa membuat Mas Devi fokus itu seperti apa sih? Kalau ciri-cirinya gini, Pak. Jadi saat saya bisa fokus gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi saya itu kan tipe yang nggak kepengin dan nggak gampang diganggu gitu, Pak. Soalnya saya itu kan mudah keganggu, Hmm, seperti misal saat lagi fokus mengajar, hmm. tiba-tiba ada panggilan dari Korwil terkait tagihan kerjaan di aset. Terlebih bulan ini kan, aduh, sedang marak banget Pak itu loh pemeriksaan dari BPKRI begitu. Ya. Kalau saya lagi fokus itu terus ada gangguan apapun itu, kepengen membuat saya itu nggak mudah terganggu seperti itu, Pak. Oh, jadi fokus dan tidak mudah terganggu. Seperti itu ya, Mas? Ya, betul, Pak, seperti itu. Nah, sekarang idealnya kira-kira apa yang bisa membuat Mas Depi itu tidak mudah terganggu? Misalnya seperti apa itu? Eh, Gini loh, Pak. Ya kayak misalnya di jam mengajar itu kan pasti seorang guru jelas fokus pada siswanya lah, nggih. Hmm, Terlebih
seperti saat ini kan saya lagi fokus persiapan untuk KOSN. Nah, di saat jam mengajar tiba-tiba HP berdering, ada panggilan dari tagihan aset yang harus diselesaikan, terlebih dengan waktu yang mendesak, otomatis itu merubah fokus saya saat mengajar pada siswa. Sontak saya pasti langsung berpikir saat itu, Pak, apa yang sebenarnya harus saya lakukan gitu loh, Pak. Nah, kalau sekarang ada tidak kejadian di luar dugaan Mas Depi yang biasanya terjadi, atau reaksi Mas Depi itu bagaimana? Reaksi saya biasanya saya sih kalau benar-benar membutuhkan tindakan yang cepat gitu ya, Ya. saya akan melakukan sesuai yang terjadi saat itu begitu, Pak. Ya jadi kadang-kadang yang membuat saya nggak fokus itu saya harus melupakan tugas saya yang sebelumnya dilakukan. Jadi saya mendahulukan hal yang mendesak itu gitu, Pak. Hmm. Nah, Mas Depi sendiri itu inginnya yang gimana? Kalau misalnya dalam satu pekerjaan ada sesuatu yang mendadak, Mas Depi pengennya yang idealnya itu yang seperti apa? Kalau idealnya ya saya bisa mengerjakan kerjaan yang mendadak itu karena kan juga melihat tugasnya datang dari atasan yang lebih tinggi. Ya. Tapi saya juga tidak bisa mengesampingkan tupoksi saya itu, Pak. Oke. Jadi inginnya itu bisa mengerjakan pekerjaan yang mendadak itu, tapi juga tanpa mengesampingkan tupoksi yang apa, tupoksinya Mas Depi sendiri, seperti itu ya. Iya, betul, Pak. Karena ya intinya jadi saya itu bisa menyeimbangkan kerjaan yang mendadak itulah dengan tupoksi yang memang benar-benar harus difokuskan juga begitu. Oke. Jadi bisa menyeimbangkan ya, Mas. Iya, Pak. Jika kalau dibuat skala antara 1 sampai 10, kira-kira posisi Mas Devi ini sekarang itu ada pada skala berapa? Kalau dari skala itu mungkin saat ini saya sekitar di posisi 6 mungkin, Pak. Di posisi 6. Kemudian harapannya atau tujuan yang ingin dicapai dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira mau menuju ke skala berapa? Ya kalau harapan sih semua pasti ingin di skala 10 ya, Pak. Iya, Ya. iya. Cuma mungkin itu bagi saya terlalu sempurna lah, dan untuk saya bisa menjadi skala di nomor 8 mungkin itu sudah luar biasa bagi saya, Pak. Oke, baiklah. Kalau sekarang nih Mas, ada situasi yang seperti itu. Apa yang Mas Devi pikir supaya bisa untuk tidak melupakan apa yang harus Mas Devi kerjakan meskipun itu mendadak sifatnya? Ya. Ya mungkin ya, Pak, apakah saya harus mencatat atau mungkin misalnya kayak saya harus meninggalkan kelas saat itu juga ya bisa dengan meminta izin pada kepala sekolah untuk dikolaborasikan dengan ya minta bantuan pada guru atau wali kelasnya seperti itu. Dan terutama saya berusaha lebih tenang dengan menghadapi pekerjaan yang mendadak itu, jadi saya nggak lupa dengan apa yang harus saya siasati dengan tupoksi yang seharusnya saya kerjakan seperti itu, Pak. Jadi bisa dengan mencatat, kolaborasi, dan Iya. bersikap lebih tenang gitu ya Mas. Ya betul, Pak. Kira-kira ada lagi tidak yang Mas Devi bisa membuat tidak lupa? Kemungkinan sih cuma itu loh, Pak. Kemungkinan cuma itu. Oke. Kapan sih ada event yang paling dekat? Kalau event paling dekat itu ya di minggu-minggu ini, di bulan ini, Pak. Nah, kalau dalam istilah paling dekat dengan minggu ini, Mas Devi mau mencoba nggak nih dengan mencatat, kolaborasi, dan bersikap tenang? Mana nih yang paling mungkin Mas Devi lakukan supaya itu tadi bisa tetap fokus gitu Mas?
Yang paling mungkin ya Pak, yang paling Ya. mungkin sih kayaknya dengan berkolaborasi loh Pak. Karena dengan begitu saya tetap bisa mewujudkan apa yang harus saya dapatkan dari saya begitu. Soalnya itu wujud dari sesuatu hal yang harus saya siapkan begitu Pak. Oke, berarti kolaborasinya itu caranya itu seperti apa, Mas? Ya kolaborasinya dengan yang pertama itu saya pasti memohon izin kepada kepala sekolah tentunya karena itu atasan di sekolah. Kemudian menjelaskan lah adanya tugas yang mendadak itu. Toh juga kepala sekolah mengetahui karena itu kan biasanya tagihan dari Korwil itu kan juga di-share di grup kepala Ya, sekolah. ya. Kedua, saya segera mengkomunikasikan dengan wali kelasnya, Pak, dengan memberikan ya uraian materi lah, materi-materi yang harus saya sampaikan ke siswa itu karena lagi persiapan KOSN supaya wali kelasnya itu bisa memberikan materi itu dan bagaimanapun juga itu kan juga apa ya ya salah satu bentuk persiapan saya lah kepada siswa Mm-mm. selain mengajar juga kan sedang mempersiapkan pada kegiatan KOSN begitu Pak. Ya. Mungkin enggak Mas Depi butuh bantuan. Kira-kira siapa yang bisa menghandle itu kalau memang butuh bantuan? Kalau bantuan pasti Pak dan di sekolah ya mungkin yang jelas rekan sejawat Pak atau wali kelas yang saya ampu itu kalau dalam tugas mendadak itu kebetulan kan kami ada tim begitu Pak di Mm-mm. Korwil seperti itu. Oh. Wah, begitu ya, Mas. Nah, waduh ini waktu kita ternyata ini sudah hampir habis. Kalau di titik ini, apa yang Mas Depi dapatkan dari percakapan kita ini? Di titik ini yang saya dapatkan intinya ya untuk saya bisa lebih fokus Iya. dan menjaga supaya saya bisa menghadapi masalah-masalah mendadak. Mm-mm. Tapi saya juga tidak lupa dengan apa yang harus saya kerjakan sesuai tupoksi saya dengan cara saya bisa membuat catatan, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan Iya. tentunya lebih tenang lagi dalam menghadapi masalah supaya saya juga bisa lebih profesional seperti itu, Pak. Hmm. Oke, kapan hal itu bisa mulai dikerjakan, Mas? Mungkin sebelum hari H loh Pak, biar Oh, lebih yakin gitulah iya. artinya dan udah nggak kaget lagi ketika ada masalah mendadak apalagi itu dalam tekanan seperti itu Pak. Hmm. Baiklah, Mas Depi. Makasih ya sudah kita udah Iya. banyak-banyak apa ngobrol nih. Saya mau tahu nih di minggu depan mungkin kita kan akan ngobrol lagi. Apakah Iya. Mas Devi bisa menghandle itu semua sehingga tidak kehilangan fokus lagi dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya Mas. Amin amin ya siap makasih ya Pak. Oke, makasih banyak ya. Oke oke sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya oke. Heeh. Ini refleksi diri dari apa yang sudah berjalan baik selama percakapan Ya. itu dari saya itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu sebagai coach sudah bisa hadir secara penuh sehingga dapat berkolaborasi aktif Mm-mm. antar CGP terutama nggih obrolan kita. Kemudian untuk yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan yang hal-hal yang masih perlu diperbaiki tentunya ya kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga tidak membuat seorang coach itu bingung dalam menjawab. Itu kemudian Iya. yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ketika sebelum dan saat melakukan coaching itu karena dilaksanakan secara daring berarti harus dipersiapkan terutama kuota internet itu dan perangkat-perangkat seperti laptop dan chargernya. Kemudian saat coaching yaitu ya otomatis mendengarkan dengan baik semua jawaban dan cerita dari coach. Mm-mm. Dan yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu adalah pastinya banyak latihan waktu menjadi coach maupun coach dengan mengajukan ketika jadi coach itu dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur theta.
Kemudian eh, yang saya rasakan saat di coaching ini, saya menjadi lebih mengerti dan mengerti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki dan mencari solusi terkait masalah-masalah terutama yang saya alami secara pribadi, dan Ya, di sini saya mendapatkan pemahaman baru dan target baru untuk lebih baik di kemudian hari. Ya, saya ucapkan terima kasih ini untuk Pak Nanang yang sudah coaching dengan saya seperti itu, ya. Pak. Terima kasih kembali. Oke. Mudah-mudahan kita semua sukses. Amin, amin, Nah, amin.